Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, bersemangat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan pagi Embun Hermon hari ini, mari kembali kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang malam sampai pagi hari ini, Engkau sudah menjaga dan melindungi kehidupan kami, memelihara kami, dan bahkan pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru. Kami siap ya Tuhan untuk memulai aktivitas kami hari ini, tetapi sebelumnya kami rindu melandasi kehidupan kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berada dalam sebuah kapal yang sedang terombang-ambing di tengah lautan karena angin badai dan gelombang yang tinggi? Jika hal itu terjadi, sudah pasti kita akan mengalami ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran. Karena angin badai dan ombak yang besar itu bisa saja membuat kapal yang kita tumpangi menjadi kandas atau bahkan tenggelam. Pada saat seperti itulah, biasanya sebuah sauh atau jangkar akan diturunkan ke dasar laut. Memang dari segi ukuran, jangkar atau sauh tentu saja sangat kecil bila dibandingkan dengan ukuran sebuah kapal yang begitu besar. Tetapi walaupun kecil, ternyata jangkar memiliki peran yang sangat besar, yaitu untuk menahan kapal supaya tidak kandas karena terjangan badai atau gelombang yang besar. Firman Tuhan hari ini menggambarkan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan adalah seperti sauh atau jangkar yang kuat, yang memberi keamanan, kenyamanan bagi jiwa kita. Dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus, maka orang-orang percaya dapat bertahan dalam menghadapi ganasnya badai hidup dan berbagai pergumulan yang datang silih berganti. Tanpa pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan mudah sekali diombang-ambingkan, bahkan dihanyutkan oleh berbagai masalah kehidupan kita. Di dalam Alkitab kita dapat belajar juga tentang pengharapan dari seorang tokoh, yaitu Abraham. Realita yang ada pada waktu itu, Sarah, istri Abraham, sudah mati haid dan dirinya juga sudah begitu tua. Secara manusia, mungkinkah Abraham bisa mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan? Pasti secara manusia hal ini jelas mustahil. Tetapi penantian panjang yang dihadapi oleh Abraham dan Sarai dilewati dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Penantian panjang ini seperti badai yang dapat menggoyahkan iman Abraham dan juga Sarah. Namun Alkitab mencatat, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, Abraham tahu kepada siapa ia dapat meletakkan pengharapannya. Dia mempercayakan pengharapannya kepada Allah yang pasti akan menepati setiap janji-janjinya. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kembali kepada kita yang mungkin saat ini kita mulai goyah, kita mulai kurang keyakinan, kita mulai kurang percaya kepada janji-janji Allah karena semakin banyaknya badai, persoalan kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji atau berdusta kepada kita. Tetapi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kita
kepada Allah yang hidup? Bapak Ibu Saudara, untuk menanti dengan sabar setiap janji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, tetapi yang perlu kita renungkan bahwa menanti adalah bukti kesungguhan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang pasti akan menggenapi setiap firman yang dikatakannya. Jangan kita berusaha menjawab pergumulan-pergumulan kita dengan cara-cara kita sendiri, tetapi nyatakanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Percayakanlah setiap pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita di dalam Tuhan apapun yang terjadi, karena pengharapan itulah yang menjadi sauh atau jangkar bagi jiwa kita, yang akan menjaga kita untuk tidak goyah karena badai gelombang kehidupan yang kita alami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi hidup kami. Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan hidup kami, dan kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia seperti Engkau, Tuhan Yesus. Dalam suka dan duka yang kami alami, Engkau adalah tempat yang akan membuat jiwa kami aman dan tentram. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini juga hamba-Mu rindu berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi, bagi setiap pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, yang merindukan pekerjaan, baik di dalam hubungan suami atau istri, bahkan yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan momongan, yang merindukan kesuksesan di dalam studinya, keberhasilan di dalam studi dan sekolahnya, ataupun juga yang sedang merintis usaha atau bisnisnya. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Bahkan bagi setiap kami yang sedang merindukan kesembuhan dari segala kelemahan dan sakit penyakit kami, kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua indah di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.